Halo viewers, balik lagi di Kofiko, Kopdar Film ala Indoposko bersama saya Haji Sultan Syahputra Zulkarnain. Dan kali ini karena Andikanya lagi berhalangan hadir kan, jadi kita kedatangan salah satu tamu spesial nih. Weh, kenalin dulu dong, Bang. Oke. Halo viewer, seperti biasa saya Aro, pimpinan redaksi indoposko.co.id dan Indoposko. Kali ini saya dengan Aji akan membahas ya Aji ya, membahas film-film yang baru akan hadir ya. Masih praja kayaknya ya. Masih praja, jadi kayak trailer filmnya gitu. Jadi kita akan react bareng nih. Kita ngobrol-ngobrol Film-film yang bakalan hadir nih. Jadi pertama-tama nih kita langsung masuk aja ke filmnya. Pertama-tama kita akan bakalan react salah satu film garapan terbaru nih Mas. Ya. Dan juga pemerannya itu adalah Leonardo DiCaprio. Wah, itu aktor. Iya, aktor lama banget kan. Saya sangat terpesona ketika film Titanic tuh. Waduh. Keren banget tuh. Itu yang dia jadi Jack itu udah bagus banget. Ikoniknya di situ tuh emang tuh. Masih muda banget itu Leonardo ini. Benar. Dan juga film kemarin terbarunya itu kalau Mas nonton Once Upon a Time in Hollywood. Oh iya. Yang sama si Chris Pratt kalau nggak salah, lupa. Iya kalau nggak salah ya. Sama Margot Robbie juga. Dia main bertiga di situ tuh. Jadi ceritanya tentang kayak Hollywood tahun 1980-an gitu. Kayak film-film baru hadir gitu. Terus series televisi baru hadir gitu. Masih zaman-zaman jadul lah ya. Iya. Dan sekarang dia beda nih. Ya. Beda dari ituannya, dari film-film yang sebelum-sebelumnya lah. Itu biasanya kan kalau dia yang di Once Upon a Time in Hollywood dia jadi kayak aktor gitu kan. Jadi sosok aktor yang berwibawa dan terkenal gitu kan. Bahkan tampilannya sangat berbeda nih, Ji. Bener banget. Kalau kita lihat di trailernya tuh Leonardo brewokan tuh. Iya, brewokan banget kan gitu kan. Iya. Kebetulan juga memerankan seorang profesor. Bener. Dan kebetulan profesornya tuh sangat luar biasa sekali. Iya. Profesor astronomi. Gila itu. Berbicara tentang tidak hanya bumi, tapi di luar bumi juga. Benar. Iya. Dan seperti yang kita tahu kan, luar bumi kan masih banyak banget yang belum dijajah kan. Dan tampilannya Leonardo terpaksa harus brewok, kelihatan tua. Profesor kan harus kelihatan nggak ada gitu kan. Tiba-tiba lah. profesor tapi mukanya kayak Jack yang di Titanic gitu kan. Mungkin harus karena profesor ya tampangnya harus kelihatan. Iya, kelihatan mendukung lah ya gitu ya. Oke, langsung aja kita nonton nih Mas. Nih. Nanti ada di layar. Nah. Pertama dimulai dengan kayak gini ya. Iya. Jadi kayak dia itu kayak ada apa ya? Asma atau apa? Nah. Banyak banget pamerannya di sini Mas. Wow, banyak artis Bollywood. Banyak artis Hollywood ya. Papan atas itu. Bahkan lawan mainnya juga. Iya, lawan mainnya juga wow banget gitu. Jennifer Lawrence. Iya. Nah, dan ada Ariana Grande juga. Jennifer Lawrence peraih Piala Dunia, Piala itu Oscar. 2012. Leonardo itu di 2015. 15 ya, dengan filmnya yang Revenant ya. Benar. Benar. Wah, mana kita sih ya? Jadi di Leonardo di sini itu menjadi sebagai profesor kan ya. Ya. Dia menjadi sebagai profesor dan profesor juga astronomi. Astronomi ya benar. Dan juga di sini ceritanya hampir sama kalau para viewer pernah nonton Armageddon. Ya. Armageddon jadi kayak ada komet yang pengen jatuh ke bumi dan bagaimana caranya umat manusia itu bertahan atau mencari cara buat komet itu bisa hancur dan nggak jadi jatuh ke bumi gitu. Seenggaknya didorong ke atas lagi lah gitu kan. Tugasnya Leonardo yang berperan sebagai Profesor Randall dan Jennifer Lawrence dan sebagai siapa? Lawan mainnya. Itu memperingatkan kepada umat manusia bahwa akan ada komet menghantam bumi dan itu disampaikan oleh media-media dan orang yang berkompeten supaya mengantisipasi terjadinya bencana itu bencana akibat adanya komet. Mungkin ini sama juga Mas kayak pernah ada berita tentang komet yang lewat bumi itu.
itu sebenarnya kayaknya ceritanya masuk ke sini sih gitu. Ya, betul. Kayak terinspirasi mungkin saudaranya si McKay itu kayak terinspirasi, wah komet pengen kesini nih gitu kan, ada komet pengen sini, gimana kalau kometnya jatuh terus diselamatin sama orang di sini gitu. Gimana caranya orang-orang di sini buat nyelamatin buat nyelamatin dunia dari komet-komet itu. Sebenarnya film tentang antariksa atau tentang luar angkasa itu banyak. Dan ini kemasannya mungkin beda dari film Don't Look Up yang diperankan oleh Leonardo dan Jennifer Lawrence ini gitu. Dan sangat menarik bagi kita juga manusia. Tidak hanya sisi hiburan tapi juga ada saintifiknya juga ya. Ada pelajaran-pelajaran yang bisa didapat juga. Astronomi kan salah astronomi satu ilmu bagus dalam apa sih? Dalam pelajaran dan kayak mengerti tata surya lah betul. gitu. Ininya tata surya seperti apa? Maksud juga komet. Iya benar. Ini kan. Jadi kalau dulu Armageddon itu kan ada komet besar yang akan menghantam bumi. Nah, kalau diceritakan oleh film Don't Look Up ini juga tentang komet juga yang akan menghantam bumi. Benar-benar ininya. Tapi mungkin dalam kemasan yang berbeda dan dengan kayak misalkan kayak visualnya beda gitu kan. Enggak plak-plakan mirip kayak Armageddon mungkin ya. Ada sesuatu yang menarik lah yang akan disampaikan dalam film ini. Jangan lupa ini juga film terbaik ya baginya. Leonardo juga ya dikabarkan mendapat bayaran tinggi juga untuk film Don't Look Up. Berapa sih? Sekitar 25 juta US dollar lah kira-kira 250-an miliar gitu. Banyak Jennifer Lawrence lebih mahal lagi. Berapa itu Jennifer Lawrence? Kira-kira di atasnya Leonardo 30 juta US dollar atau sekitar 420-an miliar gitu. Untuk film ini ya, untuk film ini yang mereka juga aktor dan aktris ternama. Iya, ternama sih, bener sih. Bayarannya udah sangat fantastis. Iya, benar. Pasti sangat fantastis dan mungkin rencananya ini rilisnya kayaknya di Natal. Iya, Desember gitu ya. Rilis akan film seperti jadi itu, kalau kalian kayak mungkin bagi yang Kristen dan Katolik yang pengen merayakan Natal sekalian juga nih untuk menonton ini. Natal gitu. dan Tahun Baru. Artinya kan juga, udah menjelang libur akhir tahun lah. Benar banget. Disajikan oleh film-film yang menghibur dan benar banget ilmiah. Ya. Dan juga film ini juga bisa disaksikan di Netflix. Kalian bisa nonton itu di Natal tahun ini ya. Ya, ininya. Oke, kita lanjut ke film kedua mungkin. Oke, boleh. Film kedua ini adalah film barunya dari Jake Gyllenhaal. Sempat kemarin dia bermain di filmnya si Spider-Man Far From Home. Menjadi musuhnya itu yang namanya Mysterio. Kalau kalian tahu, Mysterio itu salah satu dari kelompok Sinister Six kalau dari dunianya si Spider-Man nih. Gitu. Jadi ada Mysterio, ada si Octopus, ada si Goblin dan segala macamnya. Tapi kita nggak bakalan ngomongin itu, kita bakalan ngomongin The Guilty. The Guilty ini dan dari judulnya ya The Guilty udah bersalah. Bener banget ya. Jadi, pasti ada merasa ini ya. bersalah lah ininya. Benar. Dari pemeran film ini gitu lah ininya. Benar banget. Gimana kalau kita nonton dulu? Oke. Dia di sini sebagai apa ya? Sebagai operator kepolisian ya. 911. Iya, 911. Segala informasi masyarakat yang keluhan. Ya, keluhan segala macamnya ya. Kebakaran segala macam itu dilaporkan ke operator. Ngerti. Nah, di sini mulai muncul filmnya mulai muncul masalahnya maksudnya. Iya, betul. Pada saat kayak ada seorang cewek yang nelpon gitu dan dia minta tolong. Terancam. Iya, terancam untuk dibunuh. Diculik ya? Iya, culik ini. Awalnya agak ragu nih, banyak yang bercanda tapi kayak serius kayak kok jadi kayak gini gitu kan. Ini jadi penasaran penonton juga, terbawa arus jalan cerita. Iya. Dari trailernya sendiri aja udah kayak menunjukkan kalau ini film bakalan gelap juga. Pokoknya thriller lah gitu kan. Tapi dengan dikemas dengan cara yang wow banget gitu maksudnya. Dan juga situasi di sini sedang ada kebakaran hutan jadinya. Jadi gimana caranya si
orang ini menyelamatkan satu perempuan di kala kebakaran hutan ini yang sedang melanda kota tersebut gitu. Pokoknya penonton dibuat penasaran seperti apa. Wow. Nah di sini di adegan-adegan takanya itu kayak dia atau Jake Gyllenhaal ini kayak menyuruh si perempuan ini buat kayak gimana caranya buat lu bisa kabur dari sini gitu. Jack memerankan Joe ya, Joe. Iya, nah. Joe Baylor ya. Ini benar-benar Joe Baylor. Seorang operator 911. Dia juga termasuk terbawa emosi juga. Iya, dan juga ini menguak bagaimana sih kehidupan operator 911. Kayak kan kalau misalkan kita telepon polisi atau gimana, itu sebenarnya mereka ngapain aja sih gitu kan? Betul. Beragam sih sebenarnya. Iya, beragam kan ceritanya, ada yang beragam. Main-main, laporan main-main, ada yang serius. Iya. Jadi dinamika operator itu banyak sekali. Iya, jadi mungkin permainan psikologi operator juga harus benar-benar tenang. Iya, benar-benar. Dan dia kan 24 jam standby. Ada telepon masuk dia ngomong, ada kesalahpahaman apa atau masalah apa dia yang mesti selesain dan segala macamnya kan. Iya, betul. Dan saya lihat juga Joe juga terbawa emosi. Benar. Sampai dia sampai marah gitu. Gitu loh ininya. Karena situasinya di sini adalah pertama ini sedang kondisi kebakaran hutan. Nih. Kedua, ini juga bagaimana caranya dia menyelamatkan seorang wanita ini yang sedang diculik dan anaknya juga nelpon di trailernya itu anaknya juga nelpon. Gimana caranya ini gitu? Gue harus gimana nih? Gue harus ngapain nih gitu buat nyelamatin si cewek ini? Itu jadi sih yang jadi ada pertanyaan. perasaan merasa bertanggung jawab. Bener. Meskipun dia sebagai operator ya. Iya, meskipun dia cuma operator. Dia cuma hanya menyampaikan ke orang lapangan, polisi, polisi bahwa ini ada penculikan. Ada penculikan loh. Tolong gitu. dibantu gitu. Tapi dia merasa bertanggung jawab. Dia juga terbawa emosi gitu. Benar. Dan serunya di sini juga. Ini cuma berpaku sama satu tempat. Pertama di kantor polisi itu aja. Operator? Iya, di kantor operator polisi ini, gitu maksudnya. Jadi bagaimana caranya? Kayak satu film ini dibuat semenarik mungkin, sekeren mungkin, gimana caranya? Dan juga mesti main emosinya si Jake Gyllenhaal ini sendiri kan. Iya. Yang kita tahu Jake Gyllenhaal ini adalah salah satu pemain lama juga. Dia juga pernah main di filmnya yang dibuat sendiri yaitu Enemy. Jadi Enemy itu film dia jadi 2 orang lah gitu maksudnya. Terus juga dia pernah main di Prisoner juga sama si yang jadi X-Men tuh siapa sih namanya saya lupa. Pokoknya itulah saya lupa. Yang jadi film ini juga sebenarnya bisa menggambarkan atau memberitahukan ke masyarakat, oh ini loh kerjanya operator. Nah itu dia mas. Dinamikanya seperti ini. Iya. Mungkin Indonesia juga kayak gitu dinamikanya. Iya benar. Ke polisi ini segala macem. Jadi kayak pandangan orang-orang terhadap operator telepon itu kayak operator telepon kepolisian maksudnya ya. Itu kayak lebih terbuka lah ya. Iya, betul. Lebih bisa kayak jadi gini loh gitu. Nah, menghadapi orang yang bermacam karakter gimana sih gitu ya. Ada yang marah. Iya. Apa sih sosoknya sebenarnya gimana sih gitu kan. Mesti kan ada orang penasaran. Dan ngecek bahwa informasi itu hoax atau enggak, maksudnya palsu apa enggak, itu kan benar banget ya, jadi banget apa sih? Jadi bikin penasaran banget gitu maksudnya ya. Film ini bisa disaksikan di Netflix ya. Rilisnya tanggal 1 Oktober. 1 Oktober ya? 1 Oktober. Lebih cepat daripada yang tadi Don't Look Up. Ya. Tapi kalian bisa nonton ini kayak kalau kalian nungguin dulu nih Don't Look Up nih, kayak bencana yang lebih besar daripada ini nih. The Guilty kan bencananya kan kayak kebakaran. Ini kan Don't Look Up kan bencananya kan komet jatuh. Ya. Ini bencana yang lumayan lah sebenarnya. Gimana caranya orang menghadapi bencana sekaligus menghadapi masalah perorangan gitu maksudnya. Setiap orang kan ada masalah. Iya benar. Mungkin ada yang butuh bantuan polisian ya menghubungi lah operator. Iya. Gitu. Gimana caranya mereka menyelesaikan masalahnya gitu maksudnya. Betul, bisa disaksikan tanggal 1 Oktober dan kalian juga silakan download Netflix kalau mau berlangganan ya, karena itu bisa disaksikan di Netflix benar. Oke, kita masuk ke film ketiga atau film terakhir nih mas. Film terakhir ini adalah garapan film 2003, digarap kembali atau bukan digarap kembali, kalau tahu dilanjutkan lagi gitu
karena pemeran atau aktornya sedang naik daunnya, yaitu adalah Keanu Reeves. Kalian pasti tahu dong filmnya. Bukan John Wick, bukan apa ya, Keanu Reeves itu Knock Knock juga bukan, tapi ini adalah film The Matrix, Mas. The Matrix 4. Resuction, kalau nggak salah. Visualnya mantep banget. Namanya ribet juga ya. Namanya agak-agak ribet, Resuction gitu maksudnya. Jadi kayak apa sih Resuction ini, apa sih gitu? Ada apa lagi di film Matrix yang baru ini gitu maksudnya? Ya, mungkin ya akan banyak ada kejutan-kejutan. Nah, iya, karena kan di Revolution sendiri kan udah sebenarnya Revolution udah lumayan lebih besar gitu segala macam. Tapi di Resuction ini ada apa lagi nih gitu? Apakah si Noe-nya ini akan lebih atraktif atau lebih menampilkan powernya sebagai The Matrix gitu? Sebelum lain beda dengan film-film Matrix sebelumnya. Bener banget, ya. Itu yang menjadi penasaran penonton. Bener banget. Kita langsung saksikan aja trailernya ya. Oke. Nah, di sini dibuka dengan dia sedang berkonsultasi dengan kayak psikiater ya. Ya, kalau nggak salah dia lupa ingatan gitu. Iya, benar banget. Jadi juga Neo-nya. Tampilannya juga udah brewok. Iya, udah brewok kan. Udah John Wick banget lah gitu. Banget ini. Jangan salah lo, dia umur sekarang 57 tahun dia. 50 tahun, 7 tahun 3 tahun lagi 60 tahun, tapi tampilannya masih oke banget nih. Iya, benar banget. Ini pasti kayak orang muda 30 tahun nih loh. Tampilannya. Nah, ada juga ketemu juga sama Trinity. Ada juga Trinity di sini gitu. Jadi ada orang-orang lamanya sebenarnya. Di sini tuh dia kayak lupa ingatan ya tentang siapa dirinya, identitasnya. Iya, apa sih dia gitu maksudnya. Dan orang-orang juga kayak nggak mempedulikan dia sebenarnya sih. Iya. Kayak ya udah obat-obatan, mungkin obat-obatan untuk apa sih, stamina atau menumbuhkan ingatan dia kali ya. Iya, benar banget. Nah, mungkin di kacanya sendiri dia kayak melihat orang lain di dirinya gitu. Siapa saya? Iya. Dia masih mencari kayak identitas. Kayak film-film awal lagi, orang yang mencari jati diri gitu maksudnya. Wah, ini visualnya yang sangat menarik banget nih, keluar dari cermin air, saya nggak tahu itu cermin air gitu. Wah, ini berantemnya juga kayak kalau di sini kayak kungfu gitu ya. Kayak Cina gitu maksudnya. Wushu dan segala macamnya gitu. Dan wow, visualnya menarik banget sih. Iya, itu yang selalu ditampilkan dalam film Matrix. Iya, luar biasa sekali tampilan visual Skyfi-nya ya, ininya. Dari film yang dia 1999. Ya, 99 Matrix pertama. Sampai yang 2003. Matrix kedua 2003, Mei 2003. Matrix Reload, terus yang Matrix Revolution November 2003. Bener banget. Dan ini setelah 18 tahun. Iya, 18 ada Matrix keempat. Nah, Resuction. Setelah 18 tahun loh. Kalau ABG udah ABG lah 18 tahun. Jadi kayak orang-orang yang nungguin atau orang-orang penyuka Matrix banget gitu. Iya. Kayak akhirnya ada lagi. Yang ibaratnya haus dahaganya. Iya, benar banget. Dengan Matrix kemudian muncul lagi. Nah. Dan wah, ini corak warna hijau selalu itu ya. Ciri khas ya dari Matrix ya. Benar. Ini corak warna hijau dan ada tulisan-tulisan coding gitu seperti itu. Ini. Nah. Dan menariknya lagi, biasanya kalau film-film yang sudah lama itu aktornya ganti, kayak misalnya 007 James Bond, itu aktornya kan ganti-ganti. Aktornya ganti-ganti benar. Dan untuk Matrix meskipun dari 2003 ke 2001 18 tahun, itu tetap Keanu Reeves pemerannya. Keanu Reeves gitu, kayak nggak ada yang lain juga, Trinity gitu. Benar, nggak ada yang lain gitu maksudnya. Dan juga mungkin bencananya lebih besar daripada Revolution juga, atau bencana si Matrix yang pertama juga, karena di sini juga Keanu Reeves sedang lupa ingatan dan gimana caranya dia bisa ingat kembali gitu, atau mempunyai ingatannya kembali gitu maksudnya. Gimana caranya sih gitu. Dan mungkin dikasih tahu di sini. Ya, teka-teki itu mungkin ya nanti terjawab. Iya, benar banget. Setelah rilis. Nah, ya. Rilisnya kapan, Ji? Bisa disaksikan Natal tahun ini juga, sama kayak Don't Look Up, tapi ini disaksikannya di bioskop atau HBO Max. Nah, jadi bukan di Netflix atau Natal dan tahun baru lah. Iya, atau layanan streaming. Akhir tahun lah ya. Nah, tapi ini hiburan-hiburan. Mungkin bioskop udah buka juga ya mungkin ya, Natal ya?
Mudah-mudahan udah buka Insya Allah ya. udah buka. Jadi kita bisa nonton di bioskop. Nah, lebih iya. lebih asik Lebih gitu. enak ya daripada harus nonton streaming kayak layar kecil atau home theater layar lebih kecil. Iya. Lebih baik bioskop yang layarnya lebih besar dan bisa dinikmati bareng-bareng juga kan. Mudah-mudahan COVID bisa reda ya. Iya. Dan kita bisa menyaksikan lagi di layar-layar bioskop. Bener ketemu banget. dengan orang-orang nonton bareng, nobar kayak gitu kan. Ini apalagi di akhir tahun kan. Pada banget. Orang banyak yang libur, Yep. banyak yang cuti akhir tahun. Nah, dengan disajikan film tapi Don't Look Up, Don't Look Up, The terus Guilty, The Guilty sama dengan Matrix ini. Matrix itu. Mudah-mudahan Jadi kalian bisa gak usah terhibur. khawatir, tahun ini banyak banget film yang akan muncul dan Ya. banyak banget kejutan-kejutan gitu maksudnya. Pasti menarik ya. Pasti ditonton. menarik ya. Jadi Iya. ada sebagian orang yang ngomong kayak, aduh tahun ini bakalan sesepi tahun kemarin nih tahun gitu. lalu. 2 tahun lalu kita ya itu. Iya gitu maksudnya. Enggak, karena pandemi masih tinggi, Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Mudah-mudahan Film-film tahun juga ini, dikit. tahun ini Bisa lebih berkreasi lah ya. Ya. Mungkin lebih menikmati hidup juga gitu maksudnya. Lebih berbahagia gitu. masyarakat bisa melakukan aktivitas di luar dengan enak. Iya, Perlu benar-benar. takut gitu. Iya. Itu Tapi intinya. tetap menjaga protokol Yo, kesehatan benar ya Mas. sekali. Ya. Nah, Benar banget, Ji. karena untuk mengurangi COVID ini atau bencana COVID ini perlu dilakukan yang namanya kayak rutinitas Ya, gitu. betul. Yang dimana kita harus selalu melakukan kayak menggunakan masker 3M. segala macam 3M. Itu menggunakan paling masker. penting. Iya benar. Meskipun angka COVID di Indonesia udah turun, tapi kita nggak boleh lengah. Iya, benar banget ya. Tetap dijaga. Oke, itu dia tadi Oke. 3 film rekomendasi dari Kofiko pada minggu ini. Siap. Jadi kalau kalian pengen nonton, kalian tungguin aja The Guilty itu 1 Oktober. Terus Don't Look Up itu Christmas atau Natal tahun ini. Akhir Dan tahun. juga The Matrix The Resurrection Resurrection. ini datang di Natal tahun ini juga gitu. Jadi kalian gak usah khawatir dan kalian gak usah bingung mau nonton di mana, langsung saksikan aja The Guilty sama Don't Look Up di Netflix, dan The Matrix itu kalian bisa saksikan di bioskop atau HBO Max. Nah, itu dia tadi. Oke. Oke, mungkin segitu aja yang bisa kita sampaikan. Oke, Makasih banget Mas Aro. Sama dong tos. Ayo, ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe Indoposko channel dan see you. See you. Bye bye. Yep. Yep.